siang ya, menjelang sore karena waktunya sudah mulai jam 11 sampai dengan jam 2:30 nanti kita ya. Seperti janji kita kemarin, pertemuan kita kali ini ya, sebelum kita praktek ya, karena kan nanti kita akan praktek di minggu depan ya. Praktek kita akan bikin roti siapa? Ayam. Dan satu lagi? Tahu? Ya, ukurannya udah tahu? Berapa kalau di dalam? Di dalam 30 gram. 30 gram. Kalau roti saya? 50 sampai dengan 60 gram. Oke. Kalau sudah, tapi sebelum praktek nih, ya, Ibu mau, ya kalau kita praktek kan kalian kalau orang produktif pasti sudah tahu apa aja sih ketentuannya masuk ke dalam kitchen, ya. Sudah tahu aturannya, harus menggunakan alat-alat safety, kemudian masuk ke ruangan harus teratur, kemudian bahan-bahan harus disiapkan di atas meja, kemudian lagi peralatannya juga harus disiapkan ya. Jadi ada prosedur yang harus kita lakukan ketika kita ingin praktek ya. Paham itu semua? Supaya tidak ada lagi siswa-siswa, Bu Lasri, saya tidak bawa apa namanya handphone gitu. Bu Lasri, saya lupa pakai ini ya. Nanti Bu Lasrinya agak sedikit sewot, tapi nggak sewot ya. Tapi hari ini mari kita yakinkan kalau besok kita praktik, kalian sudah menggunakan atribut yang tepat sesuai dengan kesepakatan yang kalian buat. Nah, hari ini kita buat kesepakatan itu, kalian semua mengerti dan kamu konsisten? Ya, kalau sudah, yuk kita bagikan ini ke kalian. Silakan kalian tulis kesepakatan apa sih yang menurut kamu cocok, cocok harus kamu lakukan ketika kalian ingin melakukan atau mengerjakan pelajaran produktif di kitchen, dapur kita tercinta ya. Silakan saya yang dibuat satu saja ya, nggak usah banyak-banyak, satu saja biar kalian paham dan menguasai medan ketika kalian ingin praktek. Yang sudah langsung tempel ke sana, langsung tempel ke papan tulis. Ayo nak, cantik, ganteng, ya, langsung tempel. Yuk, satu-satu aja, tulis aja, langsung di tempel. Yuk, silakan. Ayo. Ya, sudah semua. Ayo. Silakan tempel di sini ya. Ini yang paling atas duluan. Oke. Silakan. Ayo, apa aja dah?
beda ya. Tapi ada juga yang sama. Sudah 4 lagi. Tiga lagi. Ayo. Balik loh ini. Oh ini balik. Oke, kalau sudah semua, kalau sudah kita bacakan satu-satu ya. Nanti setuju atau tidak setuju dengan kesepakatan yang kita buat ini ya. Paham ya? Yuk kita dengar yang pertama. Yang pertama, 1. Memakai pakaian apa ini? Nggak kelihatan. Atribut sesuai dengan peraturan yang ada. Setuju? Setuju. Peraturan yang ada. Kemudian harus memakai sepatu safety. Ya kan? Itu banget ya. Oke. Sudah. Yang kedua, kita setuju nih ya. Kita setuju semua. Nanti kita tinggal simpulkan. Kemudian memakai jas ya, pasti melindungi diri apa itu? Melindungi dari makanan dan melindungi dari makanan. Artinya mungkin makanannya harus lebih bersih dan sanitasi hygiene-nya lebih diperhatikan ketika kita mengolah bahan makanan. Kemudian lagi harus memenuhi peraturan yang ada di dapur dan memakai perlengkapan yang rapi. Ya, betul ya. Kadang-kadang pulasi kalau suka ngajar suka lihat ada anak yang pakaiannya nggak rapi, kayaknya banyak lipatan, nggak digosok kotor-kotor gitu. Padahal kalau chef itu melihat dari penampilan, kalau penampilannya oke, ya kita tulis juga. Oke, semuanya. Kemudian kesepakatanlah sebelum menggunakan pakaian masker juga harus dipakai walaupun pandemi sudah mulai hilang, tapi tetap kita menggunakan masker apalagi di makanan ya. Seperti itu saja ya. Kesepakatan kelas ini nanti kita simpulkan dan kita akan pajang di sudut-sudut kita di kitchen nanti, dan kamu mulai merasakan kalian yang buat, kalian yang melakukan. Jadi kalian tidak ada lagi hal-hal yang membuat gurunya, oh kenapa kamu nggak pakai sepatu khususnya, kemudian kenapa kamu nggak pakai apron, seperti itu ya. Kesepakatan keyakinan kelas sudah kita buat, jadi kamu akan merasa ini yang saya buat dan ini yang saya lakukan memberikan yang terbaik buat diri kamu dan buat guru kamu. Seperti itu ya anak-anak. Nanti Ibu tempel di sudut-sudut kitchen kita. Terima kasih. Demikian kesepakatan kelas hari ini. Kita langsung masuk ke pelajaran teori. Dan selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalian Bapak Ibu guru telah hadir dalam undangan saya pada pagi hari ini dalam acara diseminasi. Tugas saya Bapak Ibu, saya sedang mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan ke-7 Bapak Ibu. Alhamdulillah ini tugas modul 1.4, yaitu saya mendiseminasikan tentang budaya positif. Ya Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Baik Bapak Ibu, tanpa kita berlama-lama mungkin mengganggu waktu Bapak Ibu, langsung saja kita ke materi kita, budaya
positif, ya. Bapak Ibu, kita mungkin di sekolah kita di SMK Negeri 27 ini kita sudah berjalan budaya positifnya ya, yaitu dengan misalnya kita setiap hari Senin kita selalu melaksanakan upacara, ya. Dan kemudian ada lagi budaya positifnya yaitu di hari-hari biasanya kita mengadakan tadarus, ya. Walaupun sesekali di hari Jumat kita berkumpul di lapangan untuk melaksanakan tadarus bersama, ya. Itu adalah budaya positif. Tetapi di hari-hari biasa kita tidak tidak seperti hari Jumat. Di hari-hari biasa kita hanya di kelas masing-masing, dipandu oleh wali kelas kalian masing-masing juga di jam pertama, ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah kita lakukan budaya positif, ya. Banyak lagi ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita juga pada berdiri, ya Bapak Ibu, ya, termasuk anak-anak kita. Mars SMK Negeri 27 selalu dikumandangkan di pagi hari sebelum kita melaksanakan pembelajaran di jam pertama sampai jam terakhir, seperti itu. Jadi apa sih itu budaya positif itu? Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, yang berpihak pada murid agar murid kita berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini semuanya Bapak Ibu, budaya positif ini masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kita lihat profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut berikutnya. Nah, ini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada 6 dimensi yang sedang dikumandangkan oleh pemerintah di Kemendikbud tentang kurikulum Merdeka Belajar. 6 dimensi yang pertama adalah kita lihat beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan disiplin kita sudah melaksanakan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, ya, mandiri murid-murid kita untuk budaya positif itu bagaimana caranya dia tidak terlambat datang ke sekolah, kemudian datang ke kelas, kemudian datang ke dapur kita tercinta. Di sini sudah ada mandiri, bernalar kritis berpikir yang lebih logika, kemudian kreatif, ya, bergotong royong dan kebinekaan global, ya. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang akan kita masukkan ke dalam budaya positif. Nah, lanjut berikutnya Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu tidak semena-mena langsung jadi budaya positif. Pasti ada kalimat disiplin terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Ini prosesnya, alurnya, yaitu adalah disiplin. Jadi disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah sebuah keyakinan atau aturan. Keyakinan atau aturan yang kita buat atau kita laksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi intinya dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwasannya membuat budaya positif itu jangan memperlakukan anak menjadi hukuman, tapi bagaimana anak itu menjadi anak benar-benar yang merdeka, bebas melaksanakan, ya, anak-anak yang merdeka, bebas melaksanakan dan bebas berinspirasi sendiri. Nah, itulah yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin itu kita buat dengan aturan dan keyakinan, tetapi dengan memerdekakan anak. Di sini dikatakan dengan memerdekakan anak. Memerdekakan anak yang bagaimana? Menyerahkan sepenuhnya kepada anak supaya dia bisa berkreatif dan berinovasi sendiri. Seperti itu. Bapak Ibu, disiplin dapat kita lakukan Bapak Ibu. Dengan apa Bapak Ibu? Ada keyakinan kelas. Coba tolong Mas, tolong dilihat keyakinan kelas di bawahnya slide berikutnya. Ini ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Foto bawahnya lagi ada foto saya sedang melakukan keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas dibuat, ya, akhirnya akan menjadi sebuah aturan. Kalau aturan itu dilanggar oleh siswa-siswi kita, pasti dia akan mengingat, oh ini aturan kita yang buat, gitu kan? Ini aturan kita yang buat, masa kita yang akan melanggar? Dia agak sedikit malu untuk melakukan hal yang salah. Seperti contoh, saya membuat keyakinan sebelum saya praktik Bapak Ibu di
kitchen, saya buat dulu di kelas. Anak-anak kita besok akan praktek. Kita buat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas apa aja yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi dan kita patuhi ketika kita akan berada di dapur atau di kitchen. Yang pertama, anak-anak buat sendiri masing-masing, banyak Bapak Ibu, banyak gitu ya. Harus menggunakan sepatu safety, betul ya. Satu, kemudian harus memakai topi, kemudian memakai apron, kemudian barang-barang bahan-bahan harus hygiene. Kemudian ada lagi peralatannya juga terlebih dahulu disediakan. Nah, ketika ada satu, tidak semuanya peraturan ini dibuat, mereka melakukan semua, tidak semua ya kan. Tetapi ada beberapa anak yang bikin kita sedikit agak sewot gitu ya. Kok sudah buat aturan tapi dia masih melanggar? Ya, seperti dia tidak menggunakan sepatu safety misalnya. Nah, itu tidak memakai sepatu safety, kita tanya, kamu kan sudah membuat keyakinan, sudah membuat peraturan di kelas ketika kamu ingin praktek, kenapa kamu melakukan keyakinan seperti itu? Nah, itu kita bisa tanyakan. Dia akan malu Bapak Ibu kalau dengan kita sebelum pembelajaran kita telah membuat keyakinan kelas seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, bawahnya lagi. Nah, ini ternyata di dalam membuat budaya positif itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang sebaiknya kita ambil? Kalau hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba, atau murid ya misalnya contoh di murid datang tiba-tiba ya, kenapa kamu datang terlambat? Dia jawabnya, ini Bu, saya ketiduran. Nah, kalau begitu kamu keliling lapangan, sapukan lapangan ini, halaman ini sampai bersih. Nah, itu hukuman. Tidak ada di keyakinan yang telah dibuat, kesepakatan yang tidak dibuat. Itu adalah hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu apa? Kalau konsekuensi itu adalah sudah terencana, sudah disepakati, ya, dan disetujui oleh tugas dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, namun sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya apa? Ya, dia mencoret-coret tembok. Nih, ya, dia mencoret tembok. Sanksinya apa? Dia harus membersihkan. Tapi kalau terlambat, kemudian dia dihukum, ya, itu menjadi sebuah hukuman Bapak Ibu karena tidak ada aturannya. Tapi kalau misalnya dia masuk ke kelas, dia terlambat, kemudian dia berjanji untuk tidak terlambat lagi, itu bisa masuk ke dalam konsekuensi. Lanjut restitusi. Nah, ini restitusi Bapak Ibu, yang baiknya kita adalah restitusi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi, kenapa kamu datang terlambat, Nak? Kenapa alasannya? Kita tanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini di dalam restitusi ini. Jadi, kita menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya sehingga dia kembali ke kelompoknya, sehingga dia menjadi orang yang lebih kuat. Itu yang disebut dengan restitusi. Berikutnya Bapak Ibu nih, kalau ada contoh soal kalau tidak salah. Lanjut. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah, itu adalah sanksi atau hukuman Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Ya, hukuman. Ya, hukuman. Betul sekali. Saya rasa ini sudah kita jalani di kelas, cuma teori-teorinya sini saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, terlambat hadir di sekolah, Hukuman. membersihkan meja yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 karena dengan teman, hukuman. Ada lagi berikutnya? Nah, Bapak Ibu, ternyata setelah kita mempelajari tadi konsekuensi hukuman ya dan restitusi, ternyata ada kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia ya, termasuk kita dan murid-murid kita. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita harus mengetahui kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada penguasaan,
dan ada kebebasan dan kesenangan. Saya tidak menjabarkan satu-satu, tapi saya punya kasus Bapak Ibu. Kasusnya seperti ini. Misalnya, Doni, kelas 11 kuliner 4 misalnya. Pagi-pagi dia datang dan masuk ke kelas, dia mencuri makanan temannya. Masuk kebutuhan yang mana? Doni, pagi-pagi dia ngambil makanan temannya. Kebutuhan hidup Bapak Ibu. Jadi mungkin ada murid kita yang mengambil makanan, ternyata dia lapar. Berhari-hari dia tidak makan. Layaknya seorang manusia, dia pasti akan mencari makan. Untuk itu dia mencuri temannya. Itu yang negatif ya. Saya bahas ini negatif. Jadi kita sebagai guru mungkin, kenapa kamu mencuri temannya? Bisa menanyakan dahulu, oh saya lapar Bu, orang tua saya tidak ngurusin saya. Bisa jadi seperti itu. Cinta dan kasih sayang. Contohnya dari kasus Doni tadi. Sesungguhnya manusia butuh perhatian. Bisa jadi Doni tadi ya, kelas 11 kuliner 4 itu dia mencari perhatian dari temannya, kemudian nanti gurunya yang mengajar, kemudian disampaikan ke wali kelas, kemudian disampaikan ke BK karena dia ngambil. Dan dia mencuri perhatian, cinta dan kasih sayang. Itu sudah kodrat manusia. Jadi jangan kita melomeli dulu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu kita tanyakan dulu. Kemudian penguasaan. Sesungguhnya manusia dan siswa itu ternyata dia butuh kekuasaan. Ketika dia sudah ngambil, weh saya bisa ngambil. Itu negatif ya. Tapi kalau yang positifnya, oh saya bisa, kompetensi saya di bidang kuliner saya jago gitu kan. Tapi yang kasus Doni tadi, oh penguasa, ternyata dia ya ingin menunjukkan jati dirinya. Ini saya loh, saya bisa gitu kan, penguasaan. Kemudian kebebasan. Dari kasus Doni tadi, oh ternyata si Doni itu ngambil karena dia bosan. Ibunya setiap hari ngasihnya telur ceplok terus. Ya, telur ceplok terus. Akhirnya bisa, sesungguhnya manusia itu kan pengen mencicipi yang lain-lain ya. Itu contoh Doni ya, banyak kasus-kasus yang lain. Jadi tidak, itu yang hal yang negatif. Nah itu kebutuhan kesenangan. Nah si Doni ini ketika melihat temannya mukanya berbeda, raut wajahnya berbeda, dia senang. Nah itu adalah kebutuhan manusia yang negatifnya dari 5 ini. Tapi yang positifnya ada Bapak Ibu. Nah ini kita mempelajari murid kita, sesungguhnya ini 5 poin tahu dulu sesungguhnya itu. Jadi kita tidak emosional dulu menghadapi murid kita. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita ada di posisi mana? Penghukumkah kita? Pembuat merasa bersalahkah kita? Temankah, pemantau, atau manajer? Kalau penghukum dia merasa guru itu kita selalu benar, nggak ada yang salah. Kalau pembuat merasa bersalah, guru itu merasa membuat anak itu menjadi kecewa. Contohnya, ih kamu kenapa sih? Saya udah bilang 100 kali ke kamu. Rumus mencari keuntungan adalah ini, kamu nggak bisa 100 kali loh. Ibu udah ngomong sama kamu kok kamu nggak bisa. Kamu tuh kenapa sih? Ibu kecewa sama kamu. Nah itu membuat murid merasa bersalah. Karena gurunya ngomong udah 100 kali, ibu nggak sering ngomong, kamu nggak bisa mencari keuntungan. Nah, itu seperti itu. Teman. Sekarang banyak teman ya Bapak Ibu. Kita guru sering jadi teman juga ke murid. Dari hasil teman itu memang di satu sisi dia akan menjadi lebih akrab dengan kita. Tapi ada negatifnya. Negatifnya apa? Dia hanya satu guru yang dia pegang. Guru yang lain-lainnya tidak menghargai guru-guru yang lain. Ya, bagus dia akan curhat, dia akan cerita. Tapi guru-guru yang lain tidak dia hargai. Pemantau. Kalau pemantau itu dia melihat ada sanksi. Dia melihat ada sanksi yang diberikan kepada muridnya, dan dia mencatat berapa kali murid itu telah melakukan kesalahan. Baru nanti dilihat. Nah manajer nih, posisi manajer Bapak Ibu. Kalau posisi manajer ini
semuanya masuk, dan akhirnya dia akan menerapkan segitiga restitusi tadi. Restitusi tadi itu kan adalah membuat anak bersalah menjadi lebih baik dan lebih kuat, restitusi itu. Ya, kita lihat contohnya di video berikut ini. Di video berikut ini, sebentar Bapak Ibu, ada videonya adalah posisi penghukum Bapak Ibu. Kita masuk kemana ya? Sini kamu. Kecilin dikit saya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Penghukum. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kali penghukum sekarang membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Berkali-kali maaf. Merasa bersalah banget. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi dada ya. Kita posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pemantau, monitor. Naren,
sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Terakhir Bapak Ibu, ini yang harus kita sebagai guru harus jadi posisi di manajer. Kita lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya. Nah, itu Bapak Ibu, kita termasuk kategori yang mana? Kita termasuk kategori yang mana ya Bapak Ibu kita, tapi yang lebih bagusnya adalah kita pada posisi manajer, karena manajer itu memberikan ke anak solusi dan bagaimana anak bisa sadar akan keyakinannya dia sendiri. Nah terakhir Bapak Ibu, saya akan sedikit di restitusi saya balik-balik di sini ya Bapak Ibu. Dan di sini ada untuk menjadi manajer yang baik Bapak Ibu, kita menerapkannya dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga manajer tadi ternyata ada menstabilkan identitas kan Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini menstabilkan identitas yang pertama. Dari kasus tadi ya, kita tahu dulu ya kenapa kamu terlambat. Jadi masalahnya ada di sini, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu terlambat? Kemudian gimana caranya, solusinya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, keyakinannya. Dengan apa kamu bisa merubahnya dengan apa gitu. Misalnya kalau tadi kan saya akan menghidupkan alarm Bapak Ibu gitu kan. Kalau jadi kita tanyakan dulu keyakinannya dengan apa. Nah, ini yang sistem posisi manajer ini kita menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu Ibu ya. Bapak Ibu materinya sudah habis sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf, tapi Bapak Ibu boleh kalau mau lihat sedikit video saya lagi tentang saya ini menghukum anak membuat restitusi. Ibu ya. Saya terapkan segitiga restitusi saya. Jadi ini siswa saya ketika praktek dengan saya tidak menggunakan sepatu safety, tidak menggunakan sepatu safety, ya Bapak Ibu. Ini saya panggil, kemudian dia akan menyiapkan nanti malam.
Artinya dia sudah menyiapkan sepatu safety supaya tidak lupa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di sini. Ya. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak telah hadir di sini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Dari apa saya baru sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu baru menyampaikan ini saja. Seperti itu, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.